Assalamualaikum anak-anak Bapak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan satu materi pelajaran yang masih berhubungan dengan sikap terpuji. Semoga setelah kita mempelajari materi pelajaran pada hari ini, kita akan semakin paham dan kita akan semakin tahu apa yang dimaksud dengan sikap terpuji dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita masuk pada materi pelajaran pada hari ini, kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun materi pelajaran yang akan Bapak jelaskan pada hari ini yang masih berhubungan dengan sikap terpuji, yaitu materi peduli terhadap sesama. Nah, peduli terhadap sesama ini ada banyak pemahamannya, ada banyak maknanya, tetapi yang akan kita pelajari adalah peduli terhadap sesama muslim dan juga peduli terhadap sesama manusia. Peduli terhadap sesama manusia ada dijelaskan di surat Al-Kautsar ayat yang kedua yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari arti ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar ini ada di sana tertulis berkurbanlah. Jadi makna berkurban itu banyak artinya, banyak pemahamannya dan banyak penafsirannya. Berkurban bukan hanya berkurban hewan kurban, tapi berkurban ada juga menggunakan harta benda yang kita miliki. Berkurban di sini adalah sama dengan menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Kemudian, apa itu perilaku peduli terhadap sesama muslim? Perilaku peduli adalah berkenan memberikan perhatian atau kasih sayang kepada orang lain. Nah, orang yang peduli, dia akan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada orang lain yang memang membutuhkan. Kemudian, orang yang peduli terhadap sesama adalah orang yang memiliki sikap kasih sayang, rela berkorban, berhati lembut, dan berjiwa bersih. Jadi, orang-orang yang peduli terhadap sesama adalah orang-orang yang dalam hatinya ada rasa kasih sayang yang besar, rela berkorban, dan berjiwa bersih. Jadi setiap dia menolong orang itu, dia tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan balasan apapun. Dia hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa peduli terhadap orang lain dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan orang lain untuk membantu aktivitas kita. Jadi jika ada orang yang mengatakan dirinya bisa sendiri, itu harus dikasih nasihat dan harus dikasih pemahaman bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu bukan makhluk soliter. Kalau makhluk sosial berarti dia harus ada interaksi dengan orang lain sepanjang hidupnya. Bahkan orang yang sudah meninggal saja juga masih membutuhkan orang lain untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengantarkan jenazahnya ke dalam kubur. Bagaimana pula jika ada orang yang mengatakan dia bisa melakukan sesuatu halnya sendiri, padahal manusia itu memiliki keterbatasan. Kemudian, menurut Hasanah, kepedulian merupakan konsep yang mendasari mutu serta hubungan manusia sepanjang sejarah. Tindakan manusia mengabaikan orang lain akan berakibat kesulitan dalam skala yang lebih luas. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, manusia itu adalah makhluk sosial dan manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dari mulai kita lahir, kita membutuhkan orang lain, kemudian setelah kita meninggal, kita juga masih membutuhkan orang lain.
Apa itu peduli terhadap sesama? Peduli terhadap sesama adalah sikap yang ditunjukkan untuk mampu memahami kondisi orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, dan membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Dari kalimat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kita sebagai manusia juga harus bisa merasakan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Kita ambil contoh, jika ada orang yang terkena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa, dan lain-lain. Ketika harta benda mereka habis, kita yang tidak terkena bencana alam ini bisa membantu mereka dengan seumpamanya mendirikan tenda darurat, kemudian membantu menyiapkan makanan untuk orang-orang yang terkena bencana alam tadi. Nah, itu sebagai satu bahwasanya kita memahami kondisi dari orang lain dan merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian kita kembalikan pada diri kita sendiri, semuanya kita mengalami hal tersebut, apa yang kita rasakan. Kan begitu. Jika rasa kepedulian serta kepekaan sudah meningkat, maka akan lebih mudah untuk menempatkan diri sendiri di lingkungan sekitar. Jadi kalau kita sudah peduli terhadap orang lain, ketika tetangga kesusahan, kita tolong. Ketika ada tetangga yang kemalangan, juga kita kasih bantuan. Walaupun bukan harta, kita kasih bantuan tenaga. Contohnya apa? Mendirikan tenda di depan rumahnya. Kalau semuanya ada orang yang kecelakaan di jalan dan butuh pertolongan, kita juga bisa mengantarkan mereka ke rumah sakit, kan begitu. Kemudian contoh jika sudah memiliki rasa kepedulian terhadap sesama adalah ketika orang lain sedang mendapatkan masalah dan musibah, biasakan diri untuk membantu orang tersebut. Jadi kalau ada orang kesusahan, jangan cuma ditengoki, kita bantu. Kita bantu semampu kita dan sebisa kita. Jangan memaksakan diri, karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki keterbatasan. Kemudian Allah memerintahkan kepada manusia untuk saling peduli dan tolong-menolong. Sikap saling peduli dan tolong-menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan bertolong-tolonglah kamu dalam ketakwaan dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi kita jika melihat orang kesusahan maka harus kita tolong. Bukan dalam artian jika ada orang yang membutuhkan bantuan dalam hal yang melanggar ajaran agama, itu tidak usah kita bantuin, tidak usah kita tolong. Kenapa? Karena yang dia kerjakan itu melanggar ajaran agama. Jadi itu tidak perlu kita tolong. Yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu adalah orang-orang yang sedang kesusahan dalam menjalankan atau menegakkan agama Allah. Itu yang harus kita tolong. Jadi kalau ada orang-orang yang melanggar ajaran agama, itu tidak usah kita tolong, karena mereka sendiri akan menanggung akibat dari perbuatan mereka. Nah, di sini ada contoh peduli terhadap lingkungan, yaitu jangan pernah merusak fasilitas umum, buang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Jadi peduli ini bisa juga kita terapkan pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah tidak buang sampah sembarangan, kemudian tidak merusak fasilitas umum, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman dan terutama aman. Setiap manusia harus memiliki sikap peduli terhadap sesama, baik peduli terhadap sesama orang lain maupun lingkungan sekitar. Peduli ini akan mengetahui sikap bagaimana mempunyai rasa empati. Empati itu artinya merasakan kesusahan dan kesedihan orang lain.
kan gitu. Nah, berikut ini ada contoh-contoh sikap peduli terhadap sesama. Bisa kita lihat di gambar ini, ada orang dermawan yang memberikan bantuan kepada orang yang sedang terkena musibah. Kemudian ada beberapa gambar lagi. Nah, ada gambar seorang anak laki-laki menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Kemudian ada dua orang anak-anak yang memberikan santunan kepada orang-orang fakir miskin. Nah, ini yang bisa kita terapkan nih. Anak sekolah pulang sekolah, ada nenek-nenek ingin menyeberang jalan, tapi kesulitan, kita bisa menolong untuk menyeberangkannya. Jangan kita temin saja, nak. Nggak boleh, anak ya. Kita bantu, kita seberangkan. Kalau kita takut, kita juga bisa minta bantuan kepada orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga gambar tentang anak-anak yang sedang sibuk bermain, kemudian temannya terjatuh, maka mereka segera menolong temannya yang terjatuh tersebut. Nah, di sini juga ada, sama seperti yang gambar pertama tadi, menunjukkan orang-orang yang sedang memberikan bantuan kepada orang yang memang membutuhkan. Jadi rasa empatinya apa? Seumpamanya kita lihat mereka tidak makan 1 hari 1 malam, atau mereka makan sekali 2 hari nggak makan. Nah, apa yang mereka rasakan itu kita juga bisa merasakannya. Contohnya apa? Pada saat kita berpuasa, bagaimana rasanya berpuasa, maka seperti itulah juga yang mereka rasakan. Cuman bedanya, kalau puasa itu kan ibadah, kita mau berbuka harus ada waktunya, tidak bisa berbuka puasanya itu sesuka hati. Nah, sementara mereka makan 1 hari, kadang sekali, bahkan tidak dapat makanan, akhirnya mereka berpuasa. Tapi puasanya bukan karena ibadah, puasanya karena memang tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Jadi kita yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki makanan yang bisa kita bagikan, maka kita bisa bagikan kepada mereka. Itulah sebagai bentuk rasa empati kita kepada mereka. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang materi peduli terhadap sesama. Jadi, kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain dari mulai lahir hingga meninggal dunia. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.